Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Meninggalkan halaman depan, Anya bergerak menuju halaman samping hingga ke belakang. Lagi-lagi Anya menemukan fakta yang membuatnya menghela nafas kesal sekaligus prihatin. Ia menemukan fakta bahwa rumah Pasha ternyata dikelilingi pagar tembok beton yang sangat tinggi, lengkap dengan pagar kawat berduri di atasnya. Mengingatkan Anya akan tembok tinggi di lingkungan lembaga permasyarakatan alias penjara. Membuat siapapun di dalam rumah ini tampak terisolasi dari dunia luar dan tampak tidak ramah dengan lingkungan tetangga sekitar. Dasar asosial. Anya memaki Pasha sambil menendang pelan tembok beton di depannya. Anya lalu mengedarkan pandangannya lagi dengan seksama, berharap ia menemukan celah baginya untuk lari, tapi masih nihil. Anya kembali bergerak. Andai situasinya tidak tertekan seperti ini, berjalan-jalan mengelilingi rumah Pasha sesungguhnya menyenangkan. Setiap sudutnya, eksterior rumahnya benar-benar dirancang dengan apik dan membuatnya terpaksa harus mengagumi selera pria itu. Kemudian bola matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang sedang berusaha menaiki pagar namun berkali-kali gagal. Seekor kucing hitam yang putus asa tampak sedang mencakar-cakar pagar tembok setelah berulang kali merosot jatuh. Anya menatap kucing itu dengan prihatin yang nasibnya malang seperti dirinya. Seekor kucing yang sudah terlatih memanjat dan melompat ke sana kemari pun tampak putus asa karena berulang kali gagal. Apalagi dirinya. Terakhir kali ia memanjat pagar tembok sekolah hingga roknya robek adalah ketika ia masih SMA. Anya pernah sekali memanjat pagar belakang sekolahnya untuk membolos di tengah-tengah jam pelajaran yang membosankan. Waktunya kini tinggal sedikit. Besok lelaki itu akan kembali dan ia harus segera menemukan jalan keluar dari rumah ini. Andai pun ia tidak menemukan jalan keluar, ia harus membuat Pasha tidak bisa menyentuhnya, seperti mengunci pintu kamarnya dari dalam misalnya. Mendadak Anya ingin memastikan sesuatu. Ia bergegas kembali ke kamar dan berpapasan dengan John yang menundukkan kepalanya dengan hormat, tanpa sepatah kata apapun. Namun tetap memandang curiga pada istri tuannya yang berkeliaran di sekitar halaman samping, lalu berlarian dengan wajah senang seolah telah menemukan sesuatu yang berharga. Tiba di kamarnya, Anya memeriksa pintu kamarnya dan ia tersenyum senang. Ia menemukan kunci tempel pada bagian dalam pintunya. Jika selama ini ia yang selalu dikunci dari luar, sekarang mulai malam ini ia yang akan mengunci dirinya sendiri, agar Pasha atau siapapun tidak bisa masuk menemuinya. Nyonya, Birum yang entah sejak kapan berdiri di depan pintu mengejutkan Anya dengan kehadirannya. Sepertinya Nyonya sedang mencari sesuatu. Anya pura-pura tertawa untuk mengalihkan. Nggak ada, cuma lagi lihat-lihat pintunya. Koko ya, terus ada kunci tempelnya yang kelihatannya kuat, gumam Anya sambil mengusap pintunya. Birum menatap Anya dengan sorot mata tak mengerti. Namun ia mengabaikan tindak tanduk nyonyanya yang aneh dan berkata, makan malam untuk Nyonya sudah siap. Apakah Nyonya ingin saya membawakannya kemari atau Nyonya ingin menyantapnya di ruang makan? Ruang makan? Iya Nyonya, menurut saya akan lebih baik Nyonya menyantap makan malam Anda di sana. Bukankah menyedihkan jika terus-terusan makan di dalam kamar seperti tahanan rumah? Ujar Birum sambil tersenyum. Mendengar saran Birum, Anya mengangguk. Ada benarnya juga kata-katanya. Ia akan makan malam di sana. Lagi pula sepertinya ia akan makan malam sendirian di sana dan itu lebih baik ketimbang makan malam di kamarnya seperti seorang pesakitan. Iya, baiklah, aku menurut apa kata Bibi. Birum lalu pergi untuk menyiapkan makan malam Anya dengan segera. Sambil menunggu makan malam siap, Anya merasa terusik melihat kamar yang ada di sebelah kamar tempatnya dikurung. Mencoba membuka pintunya dan tatapannya langsung tertuju pada potret berukuran besar yang digantung tepat di atas kepala ranjang. Itu adalah potret pernikahannya dengan Pasha. Anya terperangah hampir tak percaya dengan penglihatannya.
Bisa jadi inilah kamar tidur Pasha yang sebenarnya. Kamarnya yang sangat besar dengan sentuhan interior modern, namun terasa dingin Anya rasakan. Menatap potret pernikahannya itu, Anya merasakan kesedihan yang sama kembali ia rasakan. Kesedihan tentang pengkhianatan dan kegagalannya. Alih-alih larut dalam kesedihan, Anya lalu teringat akan sesuatu. Anya membuka satu demi satu laci buffet setinggi 1,5 meter yang ada di kamar itu, mencari tasnya, ponsel, ataupun kunci mobilnya. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Tak berhenti sampai di situ, matanya lalu tertuju pada ruangan lain yang ada di dalam kamar Pasha. Ruangan yang tidak terlalu besar yang digunakan sebagai penyimpanan barang-barang pribadi Pasha dan barang-barang miliknya. Melihat barang-barangnya ternyata disimpan di tempat ini, Anya merasa senang. Mungkin Pasha menyimpannya di sana. Anya pun dengan teliti mencari barang-barang yang ia cari, tapi yang ia temukan malah koleksi sepatu-sepatunya, aksesoris dan baju-baju kesayangannya. Anya menghela nafas kesal, percuma saja ia menemukan barang-barang itu, namun tidak bisa menemukan barang-barang penting miliknya yang sangat ingin ia temukan. Tidak menemukan sesuatu yang berarti di dalam kamar Pasha, Anya akhirnya keluar dan menemukan Bi'rum sudah berdiri di depan kamar Pasha sambil tersenyum. "Nyonya, makanan sudah siap, mari ikut saya," katanya tanpa bertanya pada Anya yang tertangkap basah keluar dari kamar tuannya. Berusaha bersikap tenang dan santai, Anya mengikuti kemana Bi'rum pergi, menuju ruang makan. "Silahkan Nyonya." Bi'rum menarik sebuah kursi di sudut paling ujung meja makan untuk Anya. Selang beberapa detik, salah seorang anak buah Bi'rum di dapur datang membawakan makanan. Anya bisa mencium aromanya yang harum, seperti tampak lezat. Dengan cepat makanan demi makanan disajikan hanya untuknya seorang diri. Melihat begitu banyak makanan, Anya menatap Bi'rum dan berkata, "Bi'rum, temani saya makan ya." Tapi Bi'rum menolak dengan halus, "Maaf, Nyonya, saya masih punya banyak pekerjaan di dapur." Membuat Anya kecewa mendengarnya. "Tapi aku merasa sepi kalau makan sendirian, Bi." Anya mengeluh. Mendengar keluhan Anya, Bi'rum tiba-tiba bertepuk tangan sebanyak 3 kali dan tiba-tiba saja mulai terdengar alunan musik klasik yang lembut di ruang makan. "Sekarang Nyonya tidak akan terlalu kesepian," katanya. "Saya undur diri." Anya menatap kepergian Bi'rum dengan sedikit kecewa. Tapi apa boleh buat, wanita itu terlalu patuh pada tuannya dan Anya tidak ingin menyulitkannya. Matanya lalu beralih pada makanan di depannya dan mulai memegang sendoknya. Dengan tidak bersemangat, Anya mulai menyantapnya sambil mengingat teman-temannya dan keluarganya. "Amoy, lo kok gak sadar juga sih kalau gue diculik?" Anya bergumam sedih sambil mengunyah makanannya. Pukul 8 malam, Anya menyudahi makan malamnya dan langsung kembali ke kamar karena tidak ingin berlama-lama sendirian di ruang makan. Melewati kamar Pasha yang tepat berada di sebelah kamar kerungannya, Anya merasakan perasaan aneh dan langsung bergegas menuju kamar. Tak lama ia masuk ke kamar, Bi'rum datang membawa segelas minuman untuk Anya. "Nyonya, Bi'rum buatkan lemon madu, sebaiknya Nyonya minum sebelum tidur nanti." "Iya Bi, terima kasih, letakkan saja di meja." Setelah meletakkan minuman buatannya, Bi'rum bertanya lagi, "Apakah ada hal lain yang Nyonya perlukan?" "Enggak ada Bi, pergilah." Segera setelah Bi'rum pergi, Anya mengunci pintunya. Perasaannya kian tidak enak. Hingga untuk meredakannya, Anya meminum minuman yang dibawakan Bi'rum. Beberapa saat kemudian, ia mulai sangat mengantuk hingga ia bergegas naik ke atas ranjang dan tidur dengan sangat nyenyak seperti orang pingsan. Dan ia tiba-tiba terbangun di tengah malam saat ia merasakan puncak dadanya sedang diremas dan dihisap bergantian. Apakah ia sedang bermimpi? Bagaimana bisa Pasha ada di sini dalam malam ini? Di dalam kamarnya yang telah dikunci. Di atas ranjangnya, Anya menjerit keras begitu matanya terbuka lebar.
Melotot menatap Pasha dengan seringai licik telah berada di atas tubuhnya yang telah nyaris, dengan gaun yang telah melorot hingga ke pinggangnya, sedangkan kedua tangannya diborgol bersama besi ornamen ranjang. Bersambung. Thank you for watching.